Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Putri Oktaviani. Saudara, pinjaman daerah menjadi alternatif pendanaan pembangunan yang menumbuhkan optimisme bagi pemerintah daerah. Nah, skema ini memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mendorong percepatan pembangunan di sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, kesehatan, hingga infrastruktur dasar dengan tetap menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Pak Faris Pranawa, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI. Selamat pagi Pak Faris. Selamat pagi Mbak Okta. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah senang bisa ngobrol dengan Mbak. Oke, Pak Faris, luar biasa. Kalau kita ingat sekarang PT SMI kan baru-baru ini kerjasama nih Pak dengan Pemkab Badung. Bisa dijelaskan Pak latar belakang maupun juga goals tujuan utamanya dari pembiayaan proyek pembangunan ini apa sih Pak? Baik, Badung ini menarik Mbak case-nya. Jadi kita tahu kita ini salah satu negara yang cukup mengandalkan sektor pariwisata ya. Nah, Bali itu kurang lebih porsi pendapatannya itu 40% dari nasional, dan dari Bali itu datangnya pendapatan 30% dari Badung. Jadi memang strategis. Kita tahu di Badung banyak sekali spot-spot tourism yang menarik ya. Kita pasti senang kalau ke sana. Ada Kuta, Seminyak, Canggu, Nusa Dua. Nah, itu memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. Hampir sebagian besar turis yang ke Bali itu akan berkumpul di spot-spot ini di Badung. Nah, karena konsentrasinya sangat tinggi, pertumbuhan infrastruktur tidak bisa memenuhi konsentrasi dari turisme tersebut, sehingga timbullah kemacetan. Sering kita lihat di sosial media, turis-turis itu pada bilang, aduh macet ini, jadi nggak menikmati Bali, berjam-jam di motor gitu ya, menunggu kemacetan terurai. Ini menyebabkan potensi penurunan jumlah turisme, karena turis tentunya nyari kesenangan ya, nggak mau macet-macetan. Belum lagi juga kendala yang dihadapi oleh penduduk Badung sendiri. Pemerintah daerah Kabupaten Badung berupaya mengatasi masalah ini dengan membangun infrastruktur jalan yang artinya akan melakukan kegiatan pembebasan lahan dan konstruksi. Pertanyaannya kemudian dari sisi anggaran, bagaimana proyek ini bisa dilaksanakan? Pemkab Badung ini merupakan Pemkab dengan kemandirian nomor 1 di Indonesia. Tapi untuk bisa mengatasi kebutuhan proyek ini untuk 11 ruas dengan nilai 2,38 triliun, Pemkab Badung tetap memiliki keterbatasan. Karena untuk bisa mengakses tersebut mereka harus menganggarkan kegiatan ini dalam aktivitas tahun jamak. Nah, disinilah kita hadir untuk membantu Pemkab Badung memberikan pembiayaan senilai komitmennya 2,83 triliun mengatasi permasalahan kemacetan ini dalam bentuk pembebasan dan konstruksi lahan. Kami juga dalam membiayai ini juga tentunya memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Jadi kita dalam hal ini tidak hanya berkedudukan sebagai lenders, tapi juga berkedudukan sebagai mitra pembangunan mulai dari perencanaan hingga nanti pemantauan atas manfaat proyek. Oke, meskipun tadi Pemkab Badung dikatakan mandiri, tapi tentu dalam pembangunan lebih baiknya itu akan ada pendampingan juga ya Pak ya dari PT SMI salah satunya. Nah, itu tadi menarik Pak soal mempercepat pembangunan 9 ruas jalan strategis di Kuta Utara dan Kuta Selatan. Nah, kita bicara soal dampak langsungnya nih Pak terhadap mobilitas dan juga kegiatan ekonomi di kawasan wisata tersebut seperti apa sih Pak Faris? Dampaknya sangat bisa terlihat Mbak dengan pembangunan 2 ruas di Kuta Utara. Itu sekitar 30% beban jalan itu bisa dikurangi. Sementara untuk 7 ruas lain di Kuta Selatan itu bisa mengurangi beban hampir 50% dari penggunaan jalan tersebut. Jadi dari studi kelayakan yang dibuat ini jelas impact-nya untuk mengatasi masalah kemacetan. Untuk dampak tidak langsung sendiri, jelas dengan adanya ruas baru, penduduk Badung akan memperoleh alternatif jalur transportasi, jalur jalan yang mereka bisa tempuh. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, pekerjaan, kemudian
pelayanan kesehatan, itu mereka bisa lebih nyaman dan biaya operasional kendaraan pasti akan lebih rendah. Selanjutnya, dengan adanya ruas baru ini, turis juga tentu akan mempermudah perpindahan antar wilayah, sehingga mereka akan menikmati, lebih memberikan kenyamanan bagi mereka dalam berlibur di daerah ini. Dengan adanya jalur baru itu tentunya juga membuka kesempatan bagi bisnis baru, bagi aktivitas masyarakat baru yang akan menggerakkan lebih tinggi lagi sektor ekonomi dan finansial di Bali. Dan terakhir tentunya pemerintah daerah dengan adanya titik-titik ekonomi baru bisa mendapatkan manfaat mulai dari pajak, kenaikan harga tanah, yang akhirnya memberikan peningkatan kepada pendapatan asli daerah. Jadi kami sangat mengapresiasi untuk Kabupaten Badung ini, inisiatifnya jelas dan memberikan dampak yang optimal bagi Pemkab Badung, dan pembiayaan ini juga sangat didukung oleh DPRD Badung. Jadi ini merupakan satu bentuk kolaborasi yang baik. Oke, meskipun bicara soal pariwisata, tapi tentu tidak hanya keuntungannya buat turis, tapi juga buat masyarakat lokal ya Pak, luar biasa. Termasuk juga PTSM ini kan juga mendapatkan endorsement yang baik tentunya dari Pak Menkyu dan juga Pak Mendagri. Nah, Pak Faris, menarik kalau tadi kita melihat bagaimana PTSM ini kan juga jadi solusi. Tapi di satu sisi nih Pak, yang terjadi sekarang ada pemangkasan dana transfer ke daerah. Nah ini seberapa besar sebetulnya penurunan TKD yang dialami oleh sejumlah daerah, dampaknya terhadap APBD dan juga pembangunan, dan gimana PTSM ini hadir sebagai solusi dari masalah tersebut? Kalau kita lihat TKD turun 25% itu sangat signifikan. Dalam konteks kebutuhan infrastruktur, pemerintah pusat sudah menyusun program-program sebagai kompensasi melalui Inpres Jalan Daerah, dengan fokus tentunya tetap memberikan layanan kepada masyarakat di daerah. Namun demikian memang ada dampak yang juga harus dimitigasi oleh pemerintah daerah. Kebutuhan-kebutuhan infrastruktur yang belum ditangani pemerintah pusat itu nomor satu. Kemudian juga aktivitas-aktivitas investasi yang harus mereka lakukan, termasuk juga pemeliharaannya. Jadi memang kebutuhan investasi di daerah itu akan tetap menjadi prioritas karena ini yang dituntut oleh masyarakat. Tuntutan masyarakat itu harus tetap dijawab oleh pemerintah daerah. Nah, disinilah kita mendapat mandat dari pemerintah untuk membantu pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan fiskal tersebut dengan dukungan pendanaan, dukungan keahlian teknis, dan juga dukungan skill set untuk membuat Pemda bisa merencanakan dan memilih proyek infrastruktur mana yang paling optimal membantu pertumbuhan ekonomi di daerah. Oke, di samping juga menjaga mitigasi resiko ya Pak? Betul, kita tentunya berterima kasih kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang sudah membuka kemungkinan pemerintah daerah mengakses pinjaman di luar APBD. Menteri Keuangan, Mendagri, pemerintah telah menyusun aturan yang memberikan fleksibilitas, mempermudah proses bagi pemerintah daerah untuk mengakses hal tersebut. Aturan ini juga tapi memberikan pagar-pagar atau koridor untuk memitigasi yang risiko yang muncul dari aktivitas pinjaman ini. Risiko kredit, gagal bayar, risiko politik, pergantian kepala daerah, dan sudah ada aturan-aturan yang dibuat untuk memastikan kemampuan pemerintah daerah untuk mengembalikan pinjaman, batasan untuk penarikan pinjaman itu sendiri, sehingga memang diharapkan dalam mengakses pinjaman atau penganggaran non APBD, pemerintah daerah tetap bisa menjaga sustainability dari inisiatif tersebut. Oke, ada hitung-hitungan dan juga skema yang jelas dari PT SMI. Nah, kalau tadi kita bicara soal skema, sekarang kita bicara soal institusi, Pak. Dari PT SMI sendiri, perkembangan portofolio pembiayaan daerah dan gimana melihat tren ke depannya? Kami melihat berbagai contoh di dunia, Mbak Okta. Kita lihat Cina dan Brazil itu memiliki tingkat akses pendanaan non-APBD, non-anggaran pemerintah kepada perbankan atau lembaga keuangan atau pasar modal yang tinggi. Jadi Brazil, Cina, Jepang itu menjadi negara-negara yang kita lihat. Yang menariknya adalah ada korelasi positif antara kemampuan daerah mengakses pembiayaan
dengan indeks pembangunan manusia. Secara tidak langsung kita lihat bahwa pemerintah daerah yang punya akses lebih tinggi kepada pembiayaan non-anggaran, pemerintah pusat maupun daerah, itu memiliki kemampuan untuk memberikan layanan infrastruktur kepada masyarakat di daerah tersebut. Nah, ini yang kita lihat sebagai opportunity untuk kita buka. Tentunya harapannya tidak kami saja, tapi juga lembaga keuangan, bank daerah itu bisa masuk membantu pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya. Trennya ke depan kami lihat sangat positif ya, karena kita tahu masyarakat saat ini punya tuntutan untuk memperoleh layanan infrastruktur baik dasar, infrastruktur dasar maupun infrastruktur sosial bagi kehidupan sehari-harinya. Mereka butuh pendidikan, kesehatan, akses yang baik, konektivitas. Nah, ini yang menjadi tantangan yang perlu dijawab bersama-sama pemerintah daerah, PT SMI, lembaga keuangan lainnya untuk bisa membantu penyediaan infrastruktur ini. Trennya kami lihat sangat bagus, termasuk juga mandat dari pemegang saham kami, Menteri Keuangan, untuk melipat gandakan portofolio pembiayaan publik kami ini sehingga kita bisa memberikan peran yang signifikan. Oke, menjadi opsi utama ya Pak ya untuk bisa pembiayaan dalam pembangunan. Nah, terakhir Pak Faris, ada pesan tidak untuk pemerintah daerah lain terkait pentingnya memanfaatkan skema pinjaman daerah sebagai bentuk creative financing yang transparan dan juga berkelanjutan? Pemkab Badung ini merupakan salah satu Pemkab yang drive atau keinginan memberikan layanan kepada masyarakatnya sangat tinggi. Kami sangat mengapresiasi dan ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Anggaran pemerintah bukan jadi satu-satunya sumber bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan. Terdapat instrumen kreatif lainnya yang bisa diakses oleh pemerintah daerah, apakah bentuknya kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau pinjaman daerah, obligasi daerah yang bisa diakses oleh pemerintah daerah untuk tetap dapat menyediakan layanan bagi masyarakat. PT SMI hadir di sini untuk bisa membantu pemerintah daerah mengatasi isu keterbatasan fiskal, dan kita memiliki komitmen yang tinggi untuk membuat pemerintah daerah memiliki kapasitas dan kemampuan dan akhirnya bisa mendeliver proyek. Jadi kami mengajak pemerintah daerah, mari kita bersama-sama untuk menyediakan infrastruktur daerah dan juga tentunya para pelaku pembiayaan lainnya untuk bisa membantu pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur demi tersedianya layanan bagi masyarakat. Oke, itu tadi ya Pak ya, harapannya semoga PT SMI ini bisa membantu permasalahan fiskal untuk pemerintah daerah supaya lebih banyak membangun infrastruktur yang tentunya tidak hanya berdampak tapi juga berkelanjutan. Terima kasih Pak Faris Pranawa, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI. Sehat selalu Pak Faris. Terima kasih banyak Mbak Okta. Ya saudara, tetaplah bersama kami. Sapa Indonesia Pagi akan kami lanjutkan usai jeda. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Beras ini mengandung jamur dan bakteri. Sama dia digiling lagi, dikasih pemutih. Lucu